Anak-anakku yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dengan materi Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa makna Rasul Allah? Apakah anak-anak sudah mengetahuinya? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran Surat Al-An'am ayat 48 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa munzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lainnya. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, meninggal, dan sifat-sifat manusia lainnya. Nah, anak-anak tentu sudah paham tentang makna Rasulullah. Selanjutnya, tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Jumlahnya ada 4. Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Sifat yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat Rasul yang diuraikan tadi tidak cukup kalau hanya menjadi pengetahuan saja,
tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para rasul. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut. 1. Berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Jadi apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Jawaban pertanyaannya adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketambahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anak sudah tahu berapa Rasul yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Dari 25 Rasul yang namanya wajib kita ketahui, ada 5 yang tergolong Rasul Ulul Azmi. 1. Nabi Nuh alaihi salam. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Nabi Musa alaihi salam. 4. Nabi Isa alaihi salam. 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rasul tersebut diberi gelar Rasul Ulul Azmi karena mereka yang paling banyak mendapatkan tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ayo, ikuti riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi sebagai berikut. 1. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuh seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah, umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Mukjizat Nabi Nuh alaihi salam adalah kemampuan membuat perahu. Kemudian dengan perahu itu pula Nabi Nuh dan pengikutnya diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir. Rasul Ulul Azmi yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah anak dari Azar, tukang pembuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihi salam hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik dan kufur.
Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan menyembah berhala. Akan tetapi Raja Namrud dan para pengikutnya tetap ingkar kepada Allah. Karena tetap ingkar kepada Allah, maka Allah menghukum Raja Namrud beserta pengikutnya dengan nyamuk-nyamuk yang sangat luar biasa banyaknya. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika masih bayi, ibu jarinya bisa mengeluarkan madu. Ketika dibakar oleh Raja Namrud, tidak terbakar. Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa. Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankannya, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel dan mendapat perlawanan dari Raja Fir'aun. Karena Raja Fir'aun tetap ingkar kepada Allah, maka Raja Fir'aun dan para pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat yang dimiliki Nabi Musa bisa berubah menjadi ular yang besar. 2. Dengan tongkat itu pula Nabi Musa bisa membelah lautan. 3. Ketika pengikut Nabi Musa kehausan, tongkat beliau dipukulkan ke batu kemudian memancarkan air untuk diminum. Rasul Ulul Azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah. Nabi Isa dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkat ke alam ghaib, Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Iskariot. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanya orang yang diserupakan Allah Subhanahu wa taala dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam: bisa berbicara ketika bayi, menjadikan burung dari tanah, dapat menyembuhkan penyakit yang sulit disembuhkan seperti lepra, buta, dan lain sebagainya, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasul Ulul Azmi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir, dialah nabi dan rasul penutup. Tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para nabi dan rasul. Sejak usia muda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah, mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Walaupun Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah mendapat tantangan dan banyak rintangan dari kaum kafir Quraisy, akan tetapi Nabi Muhammad tetap teguh, tabah, dan sabar dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dengan menunjukkan telunjuknya, beliau bisa membelah bulan dan merapatkannya kembali. Ketika umatnya kekurangan air, dari sela-sela jari beliau dapat mengeluarkan air yang cukup untuk diminum dan untuk berwudu oleh banyak orang.
peristiwa Isra Mi'raj, yakni diperjalankannya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Yang terakhir, Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sifat terpuji yang dapat kita ambil dari para Rasul Ulul Azmi yaitu teguh dan sabar dalam belajar, teguh dan sabar dalam beribadah, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua, teguh dan sabar dalam bergaulan dan tidak cepat marah. Kemudian teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Anak-anakku yang soleh dan solehah, alhamdulillah, pelajaran kita tentang Rasul Ulul Azmi telah selesai. Semoga anak-anak semuanya dapat meneladani para Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya